Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, serta sekaligus kita para pengikutnya senantiasa diberikan taufik wal hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di malam hari ini, karena di malam hari ini malam yang penuh keberkahan di samping bulan Ramadan dan juga malam Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taksir sholatan alaya di yaumul Jum'ah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat, maka dia akan langsung dijawab olehku. Berarti malam Jumat itu malam yang penuh keberkahan. Semoga dengan kumpulnya kita di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan, kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ilmu semoga bermanfaat untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Abbas kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan menyembah kepada Allah kecuali aku kenal kepada Allah. Berarti Rasulullah itu mengajarkan makrifat. Makrifat itu mengenal Allah. Makanya ada kalam Imam Ibnu Qailah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri, kenal Tuhan. Berarti mengenal Allah itu bukan di kitab, bukan di dalil, bukan di orang, tapi mengenal Allah itu di diri. Maka semakin orang kenal dirinya, maka dia semakin kenal kepada Allah. Kata ahli syariat, ngapain kamu belajar makrifat? Benerin dulu syariatnya. Saya mau nanya, hukum pertama rukun Islam apa? Syahadat. Sholawat atau sholat tanpa syahadat gak bakal sah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan makrifat, bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, bukan. Tapi Rasulullah itu mengajarkan makrifat. 10 tahun Nabi di Mekah mengajarkan ilmu tauhid. 10 tahun Nabi di Madinah mengajarkan ilmu ihsan, bukan syariat dulu. Maka kalau kita bertorikoh, yang diajarkan jangan syariat dulu, tapi kenal kepada Allah dulu. Awaluddin ma'rifatullah,
Awal dari beragama adalah mengenal Allah. Agama itu seperti jalan. Jalan itu harus ada tujuan benar. Tapi kalau kita yang tidak tahu tujuan, entah kemana nyampainya. Benar. Makanya di dalam surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seseorang kalbunya mati, seseorang yang buta di dunia, maka dia juga buta di akhirat. Jadi kalau kita hati kita mati, hati kita padam, maka kita juga padam di akhirat. Maka di akhirat itu tergantung kita di dunia. Kalau kita kenal kepada Allah, maka kita akan ketemu Allah. Tapi kalau kita tidak kenal kepada Allah di dunia, maka sulit nanti di akhirat. Mengenal Allah itu artinya rasa. Jadi marifat itu artinya rasa. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata dohir, oleh mata antum ini dua-dua mata gak bisa. Tapi Allah ini bisa dirasakan, bisa. Jadi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, kenapa? Karena dia belum makrifat, belum kenal kepada Allah. Makrifat itu ibarat kita memandang buah yang manis. Kalau kita hanya memandang buah tersebut, maka tidak akan merasakan kemanisan. Benar. Tapi kalau kita memakan buah yang manis, maka akan merasakan kemanisan tersebut. Kita juga belajar syariat, belajar fikih, tapi tidak belajar makrifat, hampa ibadah. Benar. Allahu Akbar, buru-buru, kan? Apalagi taraweh. Taraweh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya nggak gitu. Sama lain sholat, lomba sholat sama. Benar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Saya mau nanya, khusyuk itu adanya di mana? Di hati atau di jasad? Di hati. Di hati. Maka hati ini ketika sujud, hati ini ingat Allah atau tidak? Ketika membaca Al-Fatihah, hatinya ingat kepada Allah atau tidak? Maka orang yang sujud itu orang yang bisa merendahkan dirinya. Tapi kalau antum sujud 1000 rakaat, tapi kalau hati antumnya ada kesombongan, ada keangkuhan, egois, maka belum sujud kepada Allah. Jadi sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika kita sujud. Sujud itu artinya merasa hina. Udah belum merasa hina? Belum merasa berilmu ya, kita mah. Aduh, eta mah berarti jangan dekat ka Gusti Allah. Jangan anu dekat ka Gusti Allah. Jangan anu hina. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka bagi orang yang sholat. Sholat kenapa dikatakan celaka? Karena sholatnya ada kesombongan. Sholatnya ingin dipuji. Sholatnya ingin dianggap orang ustad. Berarti dia ada kesombongan.
Maka walaupun dia sholat 1000 rakaat, diindahkannya sampai kepada Allah. Benar. Jadi orang yang asyab, orang yang punya mata batin, itu bukan orang yang bisa melihat jin, bukan orang yang bisa terbang, bukan, tapi orang yang kasyaf, orang yang bisa yang mempunyai mata batin, yaitu orang yang bisa melihat kekurangan dirinya. Jadi kalau kita belum bisa melihat kekurangan diri, belum asyaf. Jadi kalau kita ada di dalam hati kita ada Nur Muhammad, maka kita bisa melihat kekurangan diri. Benar. Coba kiai aing arek nanya. Ari kiai mah ari awal lewat make androk. Astagfirullah. Astagfirullah. Benar. Tapi coba lamun dina amarna. Senangan. Muka abe no. Benar. Munafik nama. Berarti orang deh cantik tuh bisa selamat dari kemunafikan. Jadi lamun ayat kata munafik, ulah tuduh orang lain, tapi tuduhlah diri sendiri. Eta jamaah hebat. Makanya